Jadilah pejuang. Pejuang, dia akan terus berjuang. Dan pejuang tidak akan pernah membongkar rahasia negara. Itulah prajurit sejati. Meskipun negara itu tidak melakukan keadilan bagi dia, seorang pejuang sejati tetap menjaga rahasia negara. Itulah, jadilah pejuang, apologet, pemberita Injil itu adalah pejuang. Berjuanglah terus sampai Kristus datang. Maranatha, Shalom. Makanya tadi di awal live saya ingatkan kita semuanya supaya berhati-hati. Saya juga melihat saling membongkar satu sama yang lain. Si A membongkar si B membongkar si A, si C membongkar si B membongkar si C. Entah benarnya itu ya. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita berpikir ini kawan kita, teman seperjuangan, kawan seperjuangan, saudara seiman, kita berpikir. Akhirnya kita bagikan data-data kepada orang yang kita anggap teman, orang-orang yang kita anggap kawan. Akhirnya ketika terjadi masalah sedikit, langsung dibongkar. Yang membuat saya tidak habis pikir, tahu Bapak Ibu siapa? Kak Sofi Al-Hayat. Kenapa alamat Kak Sofi bisa ketahuan? Padahal Kak Sofi itu sangat rahasia sekali. Tidak ada orang yang tahu kenapa foto Kak Sofi ada sama orang, kenapa KTP Kak Sofi ada sama orang, dan nama Kak Sofi ada sama orang. Saya sudah lama berteman sama Kak Sofi, nggak tahu siapa nama beliau, bagaimana di mana alamatnya, dan saya tidak mau tahu. Tetapi orang yang membongkar nama Kak Sofi, nama asli, fotonya, itu pasti orang dekatnya itu, nggak mungkin orang lain. Ya, pasti orang dekatnya. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan, benar-benar kita sangat menyayangkan hal ini terjadi, sehingga kita lupa pelayanan, lupa penginjilan, lupa tugas awal kita sebagai pelayan Tuhan, lupa tugas awal kita sebagai penginjil, sebagai apologet, lupa. Saya ingatkan teman-teman, hati-hati. Jangan pernah mengidolakan si A, mengidolakan si B. Apa yang disampaikan kira-kira baik, ambil. Yang tidak baik, tinggalkan. Jangan pernah kita ambil. Idola kita hanya cukup satu, Yesus Kristus. Hanya itu yang menjadi idola kita, dan itulah yang harus kita idolakan, Yesus. Yang lain jangan. Hanya sekedar teman, hanya sekedar kawan. Tidak boleh lebih. Nanti saudara akan kecewa. Kecuali saudara sudah tahu bagaimana sifatnya, bagaimana pertemanan, bagaimana persahabatan, bagaimana pelayanan. Sudah tahu. Tapi selama saudara tidak tahu, apalagi hanya tahu di media sosial, lalu saudara berani mengumbarkan alamat saudara, segala sesuatu yang tidak perlu saudara sampaikan, suatu saat ketika terjadi gesekan, saudara akan dibongkar. Dibongkarnya kepada siapa? Kepada musuh pastinya. Cuma cara bongkarnya itu halus. Dia buka komal, diundanglah teman-teman yang seperjuangan dengannya, bongkarlah di situ. Padahal tujuannya itu kepada musuh. Tidak berani masuk ke komal musuh, dia sebarkanlah di komalnya sendiri. Ini harus hati-hati. Ya, saya teringat tadi apa yang dibilang oleh saudara saya, gandum dengan ilalang. Nah, biarlah kita tetap menjadi gandum, ilalang kita berdoa supaya mereka menjadi gandum. Ini di situ Bapak Ibu butuh doa kita semuanya. Bagaimana apologet yang kita sayangkan, kita doakan mereka supaya mereka diberikan kesehatan. Apologet yang kita sayangkan, yang kita dukung selama ini, kita doa supaya mereka lurus dalam pelayanan, supaya tidak ada kuasa, tidak ada celah bagi iblis untuk mengganggu para apologet yang kita sayangi. Kalau mereka sudah bisa diinikan oleh kuasa iblis, dipecah belahkan oleh kuasa iblis, kita pasti, orang yang sayang sama apologet, orang yang dukung para apologet, kita merasa kecewa.
Kenapalah kalian ini orang yang kami dukung, yang kami doakan kok bisa seperti itu? Ini peran kita sebagai penonton, Bapak Ibu. Saya bukan apologet ya, saya penginjil ya, bersama dengan saudara saya Bang JDP. Kami ini penginjil. Kita Bapak Ibu harus mendukung mereka. Dukung dengan apa? Dengan doa. Tiap saat kita doakan para apologet yang kita ketahui, supaya mereka diberikan kesehatian oleh Tuhan, diberikan kekompakan oleh Tuhan, diberikan ketenangan oleh Tuhan, dijauhi dari segala hal-hal yang bahaya, dijauhi dari hal-hal yang iri hati. Saya ingat ya, apa kata firman Tuhan di dalam kitab Korintus, Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus sekali. Saya hari-hari ini bersama dengan saudara saya, sering kami berdua itu membahas tentang kasih yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita semuanya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana di ayat tersebut di dalam kitab Korintus itu menggambarkan tentang sifat kasih. Dan kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih Tuhan yang besar untuk dunia. Dan kita lihat dalam Injil Matius 22 ayat 39 memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Di dalam Alkitab itu kasih yang paling utama. Kasih sebagai hal yang sangat perlu kita hidupkan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan kasih yang tidak berkesudahan. Inilah kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan, di mana Rasul Paulus menuliskan kasih ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada satu hal yang sangat bagus sekali di dalam Korintus, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat ke-8, Bapak Ibu ya. Yang dikatakan di situ, kasih tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak marah. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah, orang itu membaca firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Firman Tuhan dibaca hanya untuk sebatas pengetahuan, tapi tidak dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita bisa menghidupkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya sering sekali ulang-ulang hari-hari ini adalah kita harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita hebat dalam pelayanan. Kita jago dalam pelayanan. Kita jago dalam berapologet. Kita hebat dalam penginjilan. Tetapi bila hubungan kita dengan Tuhan itu tidak punya, bila hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada, kasih yang tertulis di dalam Alkitab itu sangat sulit kita hidupkan. Makanya cenderung sekali orang-orang hari-hari ini kita lihat apa? Pemarah. Suka menghakimi. Ya. Suka menunjuk. Suka ngomong aku loh, aku loh, aku loh. Kenapa? Karena kasih itu tidak ada. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong. Tetapi karena kasih yang dibacakan dalam Alkitab hanya sebatas pengetahuan, tidak dia hidupkan, akhirnya dia cemburu, dia pemarah. Tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga tutur kata. Kenapa? Karena tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita apabila hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Apabila waktu kita dengan Tuhan itu tidak punya. Apabila keintiman kita dengan Tuhan itu tidak ada.
apabila kemelekatan kita dengan Tuhan itu tidak ada. Jadi firman Tuhan yang dibaca hanya sebatas pengetahuan untuk mengajar. Hanya sebatas pengetahuan untuk mendidik orang, mengajarkan orang. Tetapi untuk dirinya, dia tidak ada. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak punya dia. Dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan kamu mengenal mereka dari buahnya dan kita dikenal dari buahnya. Seseorang yang bisa mengasihi sesama, orang tersebut pasti mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Artinya ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, maka kasih Tuhan itu akan melekat di dalam diri kita. Kita tidak akan sombong, kita tidak akan bermegah, kita tidak akan menghina, kita tidak akan menghakimi, kita cenderung lebih mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu bahkan. Ini bukan musuh. Teman pelayanan, kawan pelayanan, teman dalam memberitakan Injil. Hanya gara-gara beda pandangan, hanya gara-gara beda pendapat, hanya gara-gara sedikit kesalahan, bongkar semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kasih itu tidak melekat di dalam hati dan pikirannya, dikarenakan orang tersebut, kita semuanya tidak sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Tidak segenap hati mengasihi Tuhan, tidak dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan, tidak dengan segenap akal budi kita mengasihi Tuhan. Ini saudaraku, kami berdua adalah mantan Muslim. Beliau JDP, Jamal Dodi Pasaribu, orang Batak, saudaraku. Tapi Batak Muslim, lahir dari keluarga Muslim. Mama bapak Muslim, kakek nenek Muslim semuanya. Tapi ketika Bang JDP mengalami kasih Kristus, dan kasih Kristus itu mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah jiwanya, mengubah akal budinya, Mama yang menolak Bang JDP melihat kasih Tuhan, sehingga Mama bisa percaya kepada Yesus. Mama daripada Bang JDP, adik daripada Bang JDP, menghina Yesus, menghina Alkitab, menghina kekristenan. Tapi kasih yang didapatkan, yang diterima, yang dialami oleh Bang JDP, sehingga mengubah karakter Bang JDP, sehingga adiknya yang dulunya menghina, dulunya mencaci maki, dulunya mengolok-ngolok, bisa percaya kepada Yesus. Lalu orang tua Bang JDP, bapak, begitu juga. Satu persatu keluarga daripada Bang JDP percaya kepada Yesus. Itu dikarenakan melihat kasih daripada Bang JDP. Artinya buah pertobatan. Saya bersama dengan Bang JDP ketika penginjilan Bapak Ibu, kami sering sekali mengatakan begini ya. Kami berdua ini tidak terpukau dengan pelayanan orang yang begitu hebat. Itu kami berdua. Kami tidak pernah terpukau dengan pelayanan orang yang begitu hebat. Kami ini sangat terpukau ketika melihat perubahan hidup seseorang selama mengikut Kristus. Dan ketika orang itu mengikut Kristus, berapa banyak orang berubah ketika melihat gaya hidup kita di dalam Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini. Kasih Tuhan, kasih Kristus yang harus kita hidupkan. Ini tidak akan bisa kita hidupkan kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak punya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Kalau kemelekatan kita dengan Tuhan tidak ada. Kalau keintiman kita dengan Tuhan itu tidak ada, tidak akan bisa. Makanya cenderung keakuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita saling menyalahkan. Salahkan pendeta, salahkan gereja. Salahkan siapa lagi? Salahkan STT. Kita baru lahir kemarin, baru sedikit pengetahuan kita. Apa yang kau belajar di STT? Saya heran ya, pendeta-pendeta hari-hari ini mengajarkan begini, mulai menyalahkan pendeta. Jangan-jangan suatu saat ketika dia merasa pintar banget, dia mulai menyalahkan bapak-bapak gereja. Ini kenapa? Kasih itu tidak ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kenapa itu tidak ada?
Karena dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi kasih yang dibacakan di dalam Alkitab itu kasih hanya sebatas pengetahuan. Untuk dia ketahui bahwa kekristenan itu mengajarkan kasih. Alkitab mengajarkan kasih. Hanya itu sebatas pengetahuannya bahwa tertulis dalam Alkitab di dalam Korintus, Yesus mengajarkan kepada kita, firman mengajarkan kepada kita itu kasih. Hanya sebatas pengetahuan. Tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupannya, no, tidak ada. Nah, ini saudaraku, yes, seperti Bunda Hana katakan, ya, kasih tidak pengetahuan yang ditonjolkan. Maka tidak heran ketika kita mendengarkan seseorang dalam pengajaran, urapan itu tidak ada. Beda sekali dengan ada pendeta-pendeta yang sangat sederhana kita lihat ya di media sosial ya. Dia tidak pintar, beliau tidak pintar dalam bercakap. Tidak pintar dalam berkomunikasi, tidak pintar dalam pengajaran, tetapi firman Tuhan yang diajarkan, kita dapat urapan yang luar biasa. Kita dapat urapan Tuhan. Kita diubahkan di saat kita mendengarkan firman Tuhan yang Dia sampaikan dengan kata-kata yang sangat sederhana sekali. Dengan kalimat yang sangat sederhana sekali. Bisa mengubahkan kita ketika kita mendengarkan firman yang Dia sampaikan. Kenapa? Karena dia dalam hari ke hari membangun hubungan khusus dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada kemelekatan dengan Tuhan. Intinya Bapak Ibu, kasih itu baru menonjol dalam hidup kita. Dan kita bisa menghidupkan kasih itu apabila kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Punya hubungan kemelekatan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dan kita benar-benar melekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Maka kita harus mengenal Tuhan kita, yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus, harus benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Hari-hari ini kami berdua juga sering sekali menyampaikan apa Bapak Ibu? Bodoh amat kita mendengar apa cemoohan orang tentang Alkitab. Alkitab yang dianggap hina, Alkitab yang dianggap itu palsu, tetapi di dalam Alkitab yang dianggap hina dan palsu itu mengajarkan kasih. Kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Pohon yang baik berasal dari buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik pasti menghasilkan pohon yang baik. Lalu Bang Pendi, kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik berasal dari pohon yang baik, bagaimana Bang Pendi dan Bang JDP, orang-orang yang kita lihat, apologet yang sangat hebat, hari-hari ini saling menghina, saling mengolok-olok? Bukankah iman mereka juga sama dengan iman kita? Bukankah pengajaran mereka sama dengan pengajaran kita? Bukankah firman yang mereka baca sama dengan firman yang kita baca? Yaitu kasih yang diajarkan, kasih yang ditanamkan. Yes, benar. Tapi kasih dibaca, dipelajari hanya sebatas pengetahuan. Kasih itu tidak akan hidup. Ini saudaraku, ya. Ini Bapak Ibu. Kami semalam beberapa hari yang lalu kami teleponan berdua. Jadi takut kita. Mana apologet? Jadi takut kita. Mana pengajar firman Tuhan? Benarkah dia ini mengajarkan firman Tuhan? Benarkah dia ini berapologet? Ya, benar. Kenapa benar? Karena firman yang dia sampaikan, ayat-ayat Alkitab yang dia kutip, jago dalam pengajaran. Tapi kenapa sikapnya seperti itu? Itu tadi Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan tidak ada, kemelekatan dengan Tuhan tidak ada, keintiman dengan Tuhan tidak ada. Ini dari saya, sebelum saya tutup ya, saya serahkan kepada saudara saya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan saudaraku. Buka mic-nya saudaraku. Ya, puji Tuhan ya. Memang justru kalau saya sih saat-saat ini justru semakin waspada, semakin berhati-hati. Ini adalah alarm dari Tuhan supaya kita senantiasa waspada, berhati-hati. Nah,
saya ini ya, ada ayat yang selalu saya kenang dari saya masuk Kristen sampai sekarang, selalu saya ingat ayat ini ya, dan ini menguatkan saya. 1 Korintus pasal ketiga ayat 13. Nah, dikatakan begini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kalau kita baca ini, mungkin Bapak Ibu saya tidak baca semuanya. Di sini dijelaskan kelak pekerjaan seorang itu akan kelihatan. Bagaimana kita itu, pelayanan kita itu, iman kita itu apakah terbuat dari jerami? Nah, kalau orang dari jerami, saudaraku, itu sangat mudah terbakar. Ada gesekan sedikit, dipancing sedikit, maka dia akan berkoar-koar, terbakar. Emosinya memuncak sekali. Kalau terbuat dari kayu, mungkin dia agak lama terbakarnya ya. Agak lama, gosong dulu, baru terbakar, baru jadi abu. Kalau dia terbuat dari besi, cukup lama juga baru terbakar. Tetapi kalau imannya terbuat dari emas, semakin dibakar, semakin menyala abangku. Semakin menyala dia. Semakin bagus, semakin murni. Nah, saya sering berkata ya, begini. Kepada murtadin saya sering bilang ya, orang-orang yang baru bertobat lah yang kita layani, orang yang kenal Tuhan, siap jadi Kristen. Jangan hanya, oh saya kayaknya rasanya bergetar ini, mau terima Yesus, mau siap. Siap nggak terima proses pengujiannya ini? Siap nggak? Saya selalu bilang, capek-capek kamu keluar dari Islam, masuk Kristen, sudah dibuang dari kampung, ditolak keluarga, diusir, kesukuanmu pun dibuang. Contoh seperti hambanya Effendi Usman. Kalau sudah Kristen tak boleh ngaku-ngaku Aceh. Sampai dia korbankan itu semua. Ternyata setelah masuk Kristen, masuk neraka. Betapa sia-sianya. Lebih bagus jadi Islam. Bisa istri 4. Lebih bagus jadi Islam. Saya bilang secara duit, lebih enak jadi Islam. Suka kita kalau tersinggung kita. Oh, kamu berani ya melawan agama saya ya? Berani. Oh, kita laporkan saja. Oh, kita bela agama, kan gitu ya, bela agama. Jadi Kristen tak boleh bela agama, harus siap mengampuni, mengasihi. Makanya saya katakan, kalau kamu itu lebih dewasa, pemikiran harus lebih dewasa. Ya harusnya lebih mengampuni dong. Kalau Anda berpendidikan, tunjukkan Anda berpendidikan. Saya dulu awal-awal masuk Kristen, saya pulang gereja jalan kaki bersama dengan teman. Lewatlah di sebuah gereja salib besar. Saya bilang, ih bagus sekali gereja itu. Saya bilang sama teman saya, ke situ kita gereja yuk. Apa kata teman saya? Oh, itu bukan gereja kita. Itu lain, itu pengajar. Kok lain? Kan sama-sama ada salib. Saya bilang gitu ya. Saya kan nggak tahu. Saya pikir semua gereja ini sama. Ayolah kita matikan dulu air. Nah, ayolah kita ke gereja itu. Oh, itu gereja apa itu? Gereja adat. Itu sesat. Gitu. Ih, kok ada pula gereja sesat? Bingung saya, saudaraku. Namanya awal-awal masuk Kristen. Kok ada gereja sesat gitu kan? Nah, akhirnya saudaraku diam-diam saya pergi ke gereja yang dibilang sesat itu. Apa iya ini sesat? Pergi saya, saudaraku. Lalu ditanya, ngapain ini? Kamu gereja mana? Katanya gitu ya. Saya di gereja ini, Pak Sinodi. Oh, itu sesat itu. Itu tepuk tangan tak benar itu. Itulah sesat, katanya. Sesat juga. Sama-sama menyesatkan, saudaraku. Saya pernah juga, saudaraku ya terkasih ya, di Aji Bata Perapat itu. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dibilang juga saya sesat. Sesat. Akhirnya, saya bacalah di dalam Alkitab, apa ini sesat-sesat ini? Kan gampang sekali, sampai sekarang makanya saudara jangan heran.
Sikit-sikit orang sesat, sikit-sikit sesat, katanya sesat. Saya carilah di Alkitab, saya belajar gitu ya. Apa sih sesat menurut Alkitab? Saya buka lah saudaraku, ketemulah Matius 7. Nah itu Matius 7 pasal 13 nggak salah ya, saudara boleh buka nanti di situ. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kita mengetahui ajaran sesat dan nabi palsu. Nah itu dijelaskan saudaraku. Jawaban Tuhan Yesus itu keren banget, simple. Wow, apa katanya? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi untuk mengetahui ajaran sesat itu dan nabi palsu itu saudaraku, lihat buahnya, kelakuannya itu tidak bisa dipungkiri. Kalau saudara ke gereja setan, masuk gereja setan, mungkin saudara ditolong. Apa kebutuhanmu? Seakan-akan baik kan? Tapi ingat, pasti ada tuntutan di balik itu semua. Mereka memberikan satu tangan begini, tangan kanan memegang pentungan. Ada keuntungan yang harus dibayar untuk kebaikan dari mereka. Jadi ketika gereja setan menolong saudara, jangan bilang itu gratis. Tidak, hanya Kristus yang memberikan gratis. Nah ketika saya baca itu, oh ternyata ajaran sesat ini kita bisa terlihat dari buahnya. Makanya hambanya Effendi Usman berkata kepada saya, kita lihat buahnya saudaraku. Kalau dia memang sudah lebih hebat, tunjukkan dong buah lebih hebat. Apa buahnya? Yaitu dalam kitab Galatia. Buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Ya saudara boleh baca nanti. Bagaimana di situ dijelaskan kita harus penuh damai sejahtera, penuh kasih. Ya, lebih dahulu kita mengasihi karena kita lebih senior. Lebih dahulu kita mengasihi karena kita lebih berpendidikan. Lebih dahulu kita mengampuni karena kita lebih tua. Kan begitu saudara yang terkasih ya. Nah kita juga yang anak muda harus tahu juga cara bicara di Alkitab juga yang diajarkan kan. Tak sopan juga kita panggil-panggil nama orang tua, tak sopan saudaraku, bentak-bentak orang tua. Itu diajarin semua dalam Alkitab. Makanya ketika saya baca Matius 7 itu saudaraku, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi sama ini dengan pengujian tadi ini ya. Pekerjaan seseorang kelak akan diketahui ketika dia mengalami ujian. Nah, apakah itu dari emas, dari kayu, dari jerami, dari besi atau dari apa saudaraku, itu akan ketahuan. Jadi ujian itu membuat kita kuat. Kalau saya melihat sekarang ini ya, saya bilang kepada hambanya, oh begitu rupanya. Kita tetap waspada saudaraku, hati-hati. Bersyukurlah saya tak masuk lagi grup-grup yang begitu saudaraku dulu. Masuk saya ternyata ya kita nggak tahu kan mana yang apa. Jadi dari perkataan kita, perbuatan kita itulah yang kita tunjukkan. Begitulah tanggapan saya saudaraku, Tuhan berkati. Salam. Amin, shalom, sehat-sehat saudaraku, terima kasih. Kita mau tutup. Bang Atu, halo. Shalom, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati, salam damai sejahtera. Amin, 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 amin. Salam kenal Bang JDP. Wah luar biasa ini Bang Pendi ya. Tapi memang, kalau boleh saya berpendapat, boleh sedikit ya Bang Pendi ya? Boleh. Tapi jangan jangan kita sebut nama orang ya. Jangan iya kita, betul. jangan kita hakimi. Iya betul. Jadi memang betul yang Bang Pendi sampaikan tadi. Ya memang. Tapi kita nggak perlu heran sebenarnya dengan ini karena memang ternyata yang kadang-kadang yang apa namanya kalau kita selidiki dalam Alkitab, bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus itu murid-muridnya sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu heran sebenarnya. Karena banyak sekarang ini para apologet seperti Petrus. Tahu nggak Petrus, Bang Pendi? Kenapa saya bilang Petrus? Pada saat Yesus hendak ditangkap, padahal Yesus berkata Yesus kan berkata, ini sudah waktunya dia akan ditangkap. Tapi Petrus dia pikir karena mengasihi, betul nggak kira-kira? Karena cintanya sebenarnya sama Yesus, ya. Karena cintanya sama Yesus, pada saat prajurit Romawi datang, dia tarik pedangnya, dia potong telinga prajurit, ya. Kalau kita lihat, wah, ini Petrus ini pejuang nih, kan gitu ya.
Dia membela Yesus ini gitu ya. Dan kalau kita selidiki ternyata dia adalah murid Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya fenomena di mana firman Tuhan sedang digenapi ya. Tapi biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi benar seperti yang dibilang Bang Fendi tadi, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita doakan mereka. Bukan malah menyudutkan atau mempersalahkan mereka. Kenapa? Karena memang itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita nggak perlu heran dengan fenomena itu. Dan yang saya mau sampaikan, kenapa hal-hal ini terjadi? Makanya, kalau boleh saya baca ayat firman Tuhan ya. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 ya. Boleh ya Bang Pen ya? Boleh. Wahyu 2 ya. Ayat 1 sampai 7. Oke ya. Oke, sebentar ya, terjemahan baru ya. Oke. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Apa kata firman Tuhan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, kata firman Tuhan, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi benar seperti yang dibilang Bang Pendi tadi, kasih memang ini akhir zaman ya. Kasih itu memang akan semakin dingin ya. Kasih karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan karena kasih ya. Bukan karena yang lain, tapi karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih inilah sebenarnya yang harus dipraktikkan anak-anak Tuhan dalam berapologet. Makanya saya kadang-kadang saya merasa seperti tadi juga saya ada naik di room, banyak anak-anak Tuhan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Itu menjadi satu tamparan bagi kita sendiri sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena sepengetahuan saya, anak-anak Tuhan itu adalah pembawa damai sejahtera. Yes. Di mana ada anak Tuhan berapologet, di sana harus ada damai sejahtera. Yes. Karena kita membawa misi Kristus, misi penyelamatan. Dia yang sudah melakukan segala sesuatu, dan dia katakan di kayu salib, "This is finished." Ini sudah selesai. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan belum selesai. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Bang Pendi tadi, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya pada saat Yesus datang ke rumah Marta, coba saya baca Lukas 10 ayat 38 ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman, anak-anak Tuhan yang di bawah, karena firman Tuhan ini pedang bermata dua. Menebas ke segala arah, membentuk kita seperti yang dibilang Bang JDP tadi, dimasukkan ke tungku pemurnian, dan akan keluar menjadi emas murni yang berharga di mata Tuhan.
Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 4 beberapa ayat ya saya baca ya. Boleh ya Bang Pen ya? Boleh Bang. Lukas 10 ayat 38. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman ya semua ya, hamba Tuhan Bang Fendi, terima kasih saya boleh menyampaikan ini. Jadi ini satu peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Apa sih yang tidak akan diambil dari setiap anak-anak Tuhan? Oke, mari kita baca ayatnya. Maria dan Marta. Lukas berapa tadi Bang? Lukas 10 ayat 38 sampai 41 Bang. Saya baca ya, saudara ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini menerima Yesus masuk dalam hatinya. Banyak orang-orang datang kepada Yesus hari-hari ini. Ayat ini menceritakan, ya, seperti Marta, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan bahkan dia menegur Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau peduli sama saudaraku ini? Dia duduk-duduk, dia kok duduk aja. Biarkan aku sendiri kerja." Kira-kira seperti itu, saudara. Udah capek aku ini Tuhan. Masa sih kau biarkan aja Maria duduk? Suruhlah dia bantu saya. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan Petrus pada saat dia membela Yesus sebelum ditangkap prajurit Romawi. Dia pikir, wah saya ini melayani hebat nih. Wah saya. Tapi apa dikatakan firman Tuhan, teman-teman? Ya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia juga membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya. Apa kata Tuhan Yesus, saudara? Ini camkan ini baik-baik. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada." Apa yang dilakukan Maria, teman-teman? Banyak duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kalau boleh kita gambarkan ini, teman-teman, berarti Maria ini punya hubungan pribadi, punya hubungan yang intim. Kenapa sih harus duduk di kaki Tuhan? Kenapa sih harus berhubungan pribadi dengan Tuhan? Supaya apa yang mau kau sampaikan pada saat berapologet, bukan pikiranmu yang kau sampaikan, bukan kecerdasanmu yang sampai kepada orang-orang, tapi kasih Tuhan yang menjamah setiap orang, dan itulah yang membawa pertobatan kepada setiap orang. Maka teman-teman, ini sebenarnya satu teguran kepada kita. Makanya saya katakan dari awal, kita tidak perlu heran dengan fenomena ini, karena memang Alkitab ternyata menuliskan, bahkan saat Yesus sudah mati dan bangkit, murid-murid di tengah jalan sebelum Yesus menampakkan diri masih bingung. Waduh, Tuhan Yesus sudah mati. Aduh, kira-kira seperti itu ya pada saat mereka berbincang-bincang ya. Siapa lagi yang mimpin kita? Bahkan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka berpikir itu adalah setan, teman-teman. Siapa mereka? Murid-murid. Inilah fenomena. Tapi yang saya mau katakan, teman-teman, kenapa fenomena ini terjadi pada masa-masa sekarang ini? Karena Lukas 10 tadi. Banyak anak-anak Tuhan terlalu sibuk melayani sehingga lupa untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Apa sih rencanamu hari ini, Tuhan? Apa sih yang kau kehendaki kulakukan saat aku masuk di roomnya Bang Pendi ini, Tuhan? Apa yang mau kau sampaikan isi hatimu, bukan isi hatiku, Tuhan. Supaya maksud dan rencana Tuhan boleh jadi bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan.
Kira-kira seperti itu Bang Pendi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kalau saya sendiri Bang Pendi, saya bukan mau mengatakan saya baik, tidak, tapi saya mengambil satu langkah untuk duduk di kaki Tuhan itu setiap hari 1/10 saya kasih waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Artinya 2,5 jam setiap satu hari. Minimal duduk di kaki Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Baru saya berani naik ke room apologet. Kalau tidak, saya tidak berani. Amin. Supaya pemberitaan yang saya sampaikan bukan kehendak saya, tapi kehendak Kristus yang jadi, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kira-kira begitu Bang Pendi. Tuhan Yesus memberkati semuanya, teman-teman di bawah. Mari sampaikan kasih Kristus, mari bawa damai sejahtera. Bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera Kristus? Seperti yang Bang Pendi bilang tadi, banyak duduk di kaki Tuhan. Amin. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hukum yang terutama. Ini yang terutama, teman-teman. Oke, kira-kira demikian Bang Pendi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Bu Hana. Ini Bu Hana tadi sangat mengingatkan. Udah Bang Pendi, sudah jangan lagi dibahas itu. Saya sangat terganggu sekali konsentrasi saya. Maaf. Saya jujur Bang Pendi, terima kasih sudah dinaikkan. Saya jujur suka sekali dengan pelayanan penginjilan Bang JDP. Saya selalu ikuti dari awal dan Bang Pendi. Ya. Lalu saya senang sekali kita berkonsentrasi untuk berhati-hati dengan mengkultuskan apologet. Karena kalau dibaca di dalam Korintus itu jemaat Korintus itu penuh karunia, jago mereka. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, tapi mereka jatuh dalam kesombongan. Mereka lebih memilih apologet si Apolos, si Paulus, bahkan kelompok Yesus, bahkan kelompok Yahudi si Petrus. Jadi betul sekali harus punya kasih. Lalu yang sangat poinnya yang saya ambil di sini adalah bahwa kalau kita berdiam diri intim dengan Tuhan, ketika Petrus dia ditegur Tuhan dan ketika dia bertobat, di Yerusalem mereka duduk menunggu Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lihat si Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2, di situ dikatakan dia memenangkan langsung dengan khotbahnya 5.000. Mengapa? Karena dia betul-betul bertobat. Lalu mereka minta supaya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga bahasanya Petrus, seorang nelayan yang tidak bersekolah baik cendekiawan seperti Paulus, dia bisa berkata-kata dengan luar biasa, dipenuhi Roh Kudus, sehingga langsung 5.000 orang dibaptis. Ya, artinya betul bahwa kalau kita cuma pakai pengetahuan aja, nanti udah dipuji-puji itu gampang jatuh. Ya. Jadi harus penuh Roh Kudus. Lalu saya ingat 2 Petrus 2 ayat 22. Untuk nabi palsu atau guru palsu dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan lumpurnya. Ini berbicara tentang orang yang pernah mengenal kebenaran, Bang Pendi, tetapi kembali lagi kepada dosa dan kesesatan. Dalam konteks pemberita firman ya, ini menggambarkan pelayan yang sudah tahu kebenaran tetapi menjual firman demi uang, demi kepentingan pribadi atau kompromi dosa. Jadi mereka menjilat dunia kembali padahal sudah pernah dibersihkan oleh firman. Ya, lalu Filipi 3 ayat 2, di situ dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi dengan tegas, hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Nah, penjelasannya apa? Paulus menyebut anjing-anjing untuk menggambarkan pemberita palsu yang memutarbalikkan Injil dan menyesatkan orang percaya. Nah, sekarang saya ikuti masukin komal-komal Kristen. Ada yang tidak percaya kemanusiaan Yesus. Itu mereka apologet loh. Ada yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata, hati-hati terhadap anjing-anjing itu, terhadap pekerja yang jahat. Karena apa? Mereka terlihat rohani, tetapi sebenarnya menarik orang dari Kristus kepada perbuatan manusia. Mereka hidup dalam ketamakan. Artinya pertama apa? Entertain saja, pengetahuan saja, tetapi Tuhan tidak ditonjolkan lagi.
Yesus tidak ditonjolkan lagi. Karena apa? Karena tidak memiliki api lagi di dalam hidup mereka. Yang penting ya, dalam penginjilan ataupun apologet atau pemberita firman harus tetap memiliki api yang harus dijaga, yaitu api Roh Kudus. Itu penting. Karena kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita pintar melayani, tetapi jangan lupa Roh Kudus itu, firman Tuhan berkata di Yohanes 14 dan 16 bahwa penolong itu akan datang kepada kita. Dia akan insafkan dunia akan dosa. Jadi kalau orang yang benar-benar tidak memiliki urapan di dalam Roh Allah, dia akan lebih terjebak di dalam segala ketamakan dan kesesatan dunia. Nah, jadi kesimpulan makna bagi kita pemberita firman seperti anjing-anjing penjilat, kita bisa gambarkan itu di Yesaya 56 ayat 11, anjing rakus yang tidak tahu kenyang, yang kembali ke dosa lama atau hidup tidak kudus. Itu tadi saya sudah sebutkan. Jadi artinya, mari kita banyak berdoa dan mendoakan setiap pemberita-pemberita firman. Bukan berarti kita ngomong begini kita merasa seperti kita yang lebih benar, bukan. Karena kita masing-masing kita mempunyai kelemahan. Seperti Bang Pendi bilang dan Bang JDP bilang, harus kita doakan mereka ya. Tapi tetap harus juga berhati-hati. Nah, itu poinnya. Terima kasih banyak nih Bang JDP. Saya terima kasih karena apa? Saya ngikutin YouTube terus. Akhirnya sekarang saya bisa ketemu langsung dengan Bang JDP sama Bang Pendi Aceh. Aduh, saya seneng banget bisa ngobrol di sini. Selama ini saya selalu buka YouTube. Setiap abang-abang ini penginjilan saya buka. Setiap ini, aduh, pokoknya sampai pasang wifi deh. Untuk mengikuti apa? Karena saya rindu Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak yang diselamatkan. Itu Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu poinnya yang saya kejar. Memuridkan penuh dengan Roh Kudus supaya apa? Karena kan kita udah lihat ya. Masa-masa antikris. Membeli nggak bisa, menjual nggak bisa. Pakai chip. Kan ada di Wahyu. Pakai chip saya udah lihat tuh. Di Amerika, di tangan kanan, di dahi kita udah pakai chip. Nah itulah saya tetap berkata untuk teman-teman juga yang ada di bawah. Kita harus tetap berdoa dalam penyembahan kita. Kita doakan karena lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang di Nigeria. Mereka juga dibunuh, dibantai. Ya, karena artinya hari-hari kedatangan Tuhan digenapi. Bahkan ada banyak yang martir. Banyak akan ada yang mengejek kita, membenci kita. Oleh sebab itu kita saling menopang dalam doa. Itu saja Bang Pendi, Bang JDP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Baik. Baik, Terima kasih. saudaraku, saya terakhir ya. Makasih ya Bu, Pak, Tuhan berkati. Amin. Ya, jadi pesan saya terakhir. Berkati Bang, Tuhan berkati. Ya, siap. Saudaraku, pesan saya terakhir ini. Jadilah pejuang. Pejuang, dia akan terus berjuang. Dan pejuang tidak akan pernah membongkar rahasia negara. Itulah prajurit sejati. Meskipun negara itu tidak melakukan keadilan bagi dia, seorang pejuang sejati tetap menjaga rahasia negara. Itulah, jadilah pejuang, apologet, pemberita Injil itu adalah pejuang. Berjuanglah terus sampai Kristus datang. Maranatha, Shalom. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus amat baik, teramat baik bagi kita semuanya. Terima kasih saudaraku. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sama Bang JDP ya, beberapa hari ke depan kembali ke ladang misi, ke pedalaman Mentawai selama lebih kurang 3 minggu. Ada di antara teman-teman itu yang bertanya kepada kami berdua, kenapa lama kali kalian penginjilan? Karena memang lama, penginjilan itu memang lama. Kita datang ke sebuah daerah itu bukan untuk KKR, bukan seminar, tapi penginjilan. Jadi kalau hanya 2, 3 hari, 4 hari itu bukan penginjilan. Itu adalah seminar. Kita jarang buat seminar, kita penginjilan. Dari rumah ke rumah, lalu tiap malam kita kuatkan anak-anak Tuhan, dari rumah ke rumah. Habis itu kita kunjungi rumah-rumah yang sudah dimualafkan. Itu kami berdua tiap malam mengunjungi. Tiap malam kita buat pelayanan di rumah-rumah para mu'alaf. Nah, puji Tuhan atas dukungan saudara semuanya, terutama sekali doa yang Bapak Ibu dukung kami lewat doa, itu sangat membuat kami bersuka cita dalam pelayanan.
sangat membuat kami kuat dalam pelayanan. Tanpa doa Bapak Ibu semua, kami lemah. Karena banyak sekali hal yang kami alami, banyak sekali situasi yang kami alami di lapangan. Nah, kami melewati sungai yang sangat ada sungai besar, sungai kecil. Kami naik pompong, kita bawa sembako, apa yang perlu kita bawa, dan kami makan di sana itu bersama dengan anak-anak Tuhan di pedalaman. Kita juga berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, supaya mereka giat dalam pelayanan, giat dalam penginjilan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dukung dalam doa. Beberapa hari ke depan kami kembali ke ladang misi. Terima kasih. Kami mau tutup live ya. Saudaraku, sehat-sehat dirimu ya. Bang Atu, Bunda Hana, mungkin kita mau tutup, mungkin ya itulah foto kami. Kita doa dulu ya Bang Pen ya. Ya, siap. Nah, ini foto kami di pelayanan, kami pakai sarung ya. Jadi kami tidak pakai jas di sana itu. Kami tidak pakai sepatu. Pakai sarung. Nah, itulah pelayanan yang kami lakukan di pedalaman itu. Jadi ada teman-teman juga, beberapa hamba Tuhan minta ikut kami. Ketika kami ceritakan bagaimana pelayanan kami, apa yang kami lakukan, rata-rata Bunda Hana mundur. Pertama minta ikut. Ketika Bang JDP ceritakan apa yang kami lakukan di sana, berapa lama kami di sana, banyak teman-teman kami mundur. Mereka bilang, udahlah, kami bantu dalam doa Bang Pendi ya, Bang JDP ya. Siap, kami bilang. Nah, jadi itulah yang kami lakukan ya. Boleh Bang Atu, Abang doa. Kita mau tutup. Saya sangat salut dengan pelayanannya Bang Pendi ya. Di ladang misi itu sangat-sangat luar biasa. Karena sedikit banyak saya sedikit mengalami, tapi itu sangat luar biasa. Dan itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri ya Bang Pendi ya. Sukacita yang luar biasa saat melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Air mata itu rasanya tidak tertahan ya. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, jadi memang itulah gambaran anak-anak Tuhan, teman-teman ya. Jadi saya mau tambahkan sedikit lagi sebelum kita tutup dengan doa. Anak-anak Tuhan dalam berapologet, perlengkapan senjata Allah digunakan ya. Ternyata perlengkapan senjata Allah itu menurut Alkitab bukan kepintaran, bukan cari data di segala, bukan. Tapi perlengkapan senjata Allah itu nanti boleh teman-teman baca dalam Efesus 6 ya. Supaya dalam berapologet, di sana ada damai sejahtera, di sana ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kira-kira begitu. Oke, Bang Pendi, terima kasih sudah naik juga di sini. Saya tadi tergerak untuk naik supaya maksud Tuhan disampaikan. Oke, mari kita tutup. Terima kasih juga Bang JDP ya. Salam kenal ya Bang JDP. Salam kenal Bunda Hana. Salam kenal. Tuhan berkati ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat waktu yang sudah Engkau berikan pada saat ini. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau telah menyampaikan maksud-Mu lewat roomnya Bang Pendi ini. Di mana memang banyak terjadi fenomena pada akhir-akhir ini membentuk semua anak-anak-Mu. Kami percaya semua anak-anak-Mu sedang dibentuk untuk menjadi emas yang murni. Supaya layak kelak datang. Supaya layak kelak di hadapan-Mu saat Engkau datang kedua kalinya. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berapologet di room-room TikTok, di semua sosial media, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di seluruh sosial media yang ada di Indonesia. Berkati mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Perlindungan-Mu atas mereka. Malaikat-Mu berkemah di sekeliling mereka. Biarlah semua pemberitaan yang mereka sampaikan bukan maksud mereka, tapi rencana-Mu yang jadi. Perlindungan-Mu atas mereka. Biarlah damai sukacita-Mu menjadi milik mereka. Terima kasih Bapak, berkati juga terkhusus roomnya hamba-Mu Bang Pendi yang bergerak dalam penginjilan. Terutama di ladang misi. Yang setiap saat pergi untuk
memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Berkati hamba-Mu ini. Berikan hikmat bijaksana. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan bahkan Engkau cukupkan seluruh keperluan, seluruh kebutuhan. Baik materi, baik waktu-waktu yang baik Engkau berikan. Sehingga kabar baik ini, firman-Mu berkata sampai kepada ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkati Bang JDP juga. Berkati keluarganya Bang Pendi, anak-anaknya, istrinya. Engkau berkati keluarganya, orang tuanya. Semua orang-orang yang dekat dengan hamba-Mu ini Engkau berkati. Semuanya dalam perlindungan. Demikian juga Bang JDP. Demikian juga hamba-Mu Ibu Hana. Berkati hamba-Mu. Bala kasih, damai, sukacita-Mu. Berkati usaha pekerjaan. Apapun yang dilakukan setiap anak-anak-Mu. Engkau berkata setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu tidak akan menjadi ekor, tapi akan menjadi kepala. Engkau mengangkat semua anak-anak-Mu terbang tinggi bagai raja. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat pertemuan ini kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kesaksian, bahkan semua pengalaman pribadi. Kami boleh dibangunkan Tuhan. Kami boleh diangkat. Kami boleh disadarkan. Supaya kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Supaya kami lebih bersekutu lagi dengan Engkau. Supaya kami menyiapkan waktu-waktu yang terbaik untuk duduk di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, supaya kehendak-Mu yang jadi dalam setiap pelayanan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami bijaksana. Kalau selama ini kami sudah kurang berdoa, kami sudah kurang duduk di kaki-Mu, ampuni kami. Kami bertobat Tuhan. Kami mau memulai yang baru. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau menyampaikan isi hati-Mu ke seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia. Indonesia untuk kemuliaan. Jiwa-jiwa, suku-suku. Dari semua golongan, dari semua etnis di seluruh Nusantara ini. Firman-Mu disampaikan. Dan mereka datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jajaran pemerintah. Baik itu menteri-menteri, DPR. Kepala-kepala yang memimpin satu daerah, gubernur, bupati. Bahkan sampai kepada pemerintahan kecil, kepala-kepala desa, kepala-kepala dusun. Berkati mereka. Biarlah mereka menjalankan semua peraturan pemerintah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmat bijaksana, lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keinginan kami ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kasih-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu menjadi milik semua anak-anak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama Yesus kami bersehati mengikat semua pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat yang mencoba menghalang-halangi pemberitaan Injil, yang mencoba menghalang-halangi penyampaian firman Tuhan. Kami patahkan, kami ikat Engkau dalam nama Yesus. Segala tipu daya, roh pemecah, roh kepahitan hati, roh pembunuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malaikat-Mu berjaga, berkemah di sekeliling anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berkati. Biarlah semakin rendah hati, semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu, supaya jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, roomnya Bang Pendi akan ditutup. Berkati hamba-Mu, diberkati kami semua. Kami serahkan hidup kami, seluruh pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Fendi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Atu, Tuhan berkati. Bang JDP. Amin. Sehat-sehat ya Bunda Hana ya. Bang Ato sehat-sehat selalu ya. Amin. Semangat selalu. Berkati Bang Pen. Ya mungkin nanti suatu saat bolehlah gabung dengan ladang misinya ya. Amin, amin, siap Bang. Tuhan berkati Bang ya. Sehat selalu. Oke, Tuhan berkati. Izin turun ya Bang Pen ya, izin turun ya.